Halo halo Aries. Sekarang kita general reading untuk bulan Maret. Sun, Moon, and Rising and Aries. Ada pesan dan energi atau mudah-mudahan kabar baik ya di bulan Maret. Oke, di sini sudah ada Five of Cups. Ada Two of Cups. Dan ada Nine of Cups. At the bottom of the deck-nya ada Temperance. Oke, Aries. Kayaknya nih di bulan Maret tuh akan ada sesuatu yang dibicarakan. Akan ada rekonsiliasi. Akan ada temu muka gitu ya. Terutama buat Aries yang mungkin kalau di percintaan nih ya, aku ambil contoh, kamu tuh pernah kecewa sama orang ini. Atau ini memang mantan kamu ya. Atau pasangan yang sedang bermasalah, yang sedang berjarak. Nah, di bulan Maret ini kelihatannya akan ada perbaikan dan harmonis gitu ya, keharmonisan. Jadi yang tadinya kecewa, sakit hati, itu akan berubah ya, akan berbalik 180 derajat, akan ada pembicaraan, saling memahami, kemudian kalau di percintaan itu kayak tumbuh kembali ya rasa cintanya. Dan ya, beberapa mungkin kayak misalnya sempat putus atau memang lagi diem-dieman ya, lagi ada masalah, itu akan harmonis lagi ya di bulan Maret. Cuma memang beberapa lagi akan memutuskan, kayaknya lebih baik sendiri, akan lebih menikmati kesendirian gitu ya. Mungkin memang gak jodoh, atau mungkin kamu itu perlu waktu lagi. Nah, di sini aku merasakan Aries berdealing dengan Pisces, Scorpio ya, dari water signs, Pisces, Cancer, Scorpio, kebanyakan itu. Tapi kalau memang misalnya bukan water signs, aku merasakan di sini Maret ya, terutama tuh emosinya Aries itu kayak lebih dominan. Nah, kalau misalnya Aries tuh kayak, wah aku belum bisa maafin ya, karena mantan aku atau pasangan aku itu benar-benar menyakiti atau mengecewakan. Yang aku rasakan sih entah gimana ya, di bulan Maret tuh tiba-tiba ada perasaan atau emosi kamu itu kayak lebih melunak, lebih bisa compassionate gitu ya, lebih soft, lebih halus. Yang tadinya kamu tuh kayak udah aku nggak mau maafin atau aku nggak mau ketemu lagi gitu ya. Tiba-tiba ya entah kamunya memang kangen atau memang dari pihak sananya gitu ya berusaha untuk ngajak ketemu, akhirnya kalian tuh mau ya duduk bareng, ngobrol, dan akhirnya akan bisa saling memahami bahwa oh selama ini tuh mungkin masalahnya di sini, atau mungkin nggak sejelek yang aku pikirkan kayak gitu. Ada titik temu, ada jalan tengah ya. Yang tadinya udah apatis, yang tadinya udah ogah-ogahan ya, udah males deh. Terserah deh mau kayak gimana ya. Mau putus kek, mau ngegantung kek, bodo amat. Nah di bulan Maret, pikiran seperti itu tuh tiba-tiba berubah ya. Dan di sini kelihatannya dari sisi emosi kamu itu sudah bisa lebih lembut, lebih tone down gitu ya. Nggak yang berapi-api, nggak yang penuh kemarahan. Kekecewaan itu mungkin mengajarkan kamu untuk bisa lebih rendah hati, lebih menerima kenyataan ya, kemudian berusaha memperbaiki. Jadi buat Aries yang selama ini mungkin kalau udah marah atau kecewa itu cenderung untuk memutuskan hubungan atau benar-benar ekstrim gitu ya, pokoknya marah atau gimana.
Nah, di bulan Maret kelihatannya kamu tuh akan lebih sabar, lebih pengertian, dan apapun masalahnya ya bisa dibicarakan di bulan Maret. Ya, itu sisi positif bulan Maret, dan memang aku melihatnya ini kayak keadaan yang berangsur-angsur membaik. Jadi kekecewaan atau sesuatu yang menyakitkan itu mungkin sudah terjadi sebelumnya atau hanya di awal saja gitu ya. Di pertengahan sampai akhirnya semuanya itu selesai, bisa meraih kesepakatan, bisa saling memahami, intinya akan ada keharmonisan lagi. Walaupun di bulan Maret itu belum sampai balikan, belum kembali bersama. Tapi setidaknya tuh sudah tidak ada rasa kesal, rasa marah, sudah tidak ada yang ngeganjel kayak gitu. Nah, itu untuk hubungan ya. Bisa percintaan, bisa pekerjaan, bisa juga di keluarga. Kemudian yang aku rasakan juga kalau untuk diri kamu sendiri ya, sesuatu yang membuat kamu kecewa, pada akhirnya itu malah akan memberikan hadiah yang terindah. Akan ada hadiah di balik semuanya gitu ya. Di balik kekecewaan yang kamu alami, kesedihan ya, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kamu kayak akan meraih impian kamu berhasil gitu ya, usaha kamu berhasil, dan juga ya pokoknya sesuai dengan harapan ya. Ini bisa kayak misalnya kamu tuh kecewa di penilaian dari atasan. Mungkin kamu merasa sudah all out ya, dan juga kinerja kamu ataupun hasilnya juga sudah menunjukkan bahwa kamu itu banyak improve, banyak hasil-hasil yang bagus gitu ya, banyak goals. Nah, mungkin di akhir tahun yang harusnya dapat bonus atau awal tahun, kamu tuh nggak dapet. Tapi di Maret ini, kelihatannya akan ada pembicaraan gitu ya. Bisa jadi atasan atau manajemen tuh waktu itu belum membicarakan atau belum ada kesepakatan untuk memberikan bonus. Nah, kemudian di bulan Maret ini ya akan ada bonus, akan ada apresiasi, dan itu ya bisa dibilang di luar dugaan, tapi sesuai dengan harapan ya. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu usahakan, itu akan tercapai. Walaupun tadinya kayak sempat nggak jadi atau nggak mungkin. Nah, di bulan Maret kemungkinan itu muncul, kemungkinan itu ada ya. So, misalnya kalau kamu sekarang masih diliputi rasa kecewa, rasa marah, sebaiknya itu dikikis ya pelan-pelan. Mungkin caranya dengan melakukan hobi, atau kamu memikirkan hal-hal yang menyenangkan, membuat diri kamu rileks ya, self-care. Nanti dengan energi positif ya, kamu akan terasa lebih ringan dan akan membawa kamu ke cita-cita kamu ini ya, membawa kamu ke harapan yang akan terwujud. Jadi segala sesuatu yang kemarin mungkin sudah mengecewakan atau mungkin menurut kamu gagal, justru di bulan Maret ini ya kamu akan bisa mengembalikan ya atau mengembalikan keadaan. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice ya. Sun, Moon, and Rising in Aries. Ada advice atau clue tambahan. Trust. Nah, ini juga bisa berarti ada kepercayaan yang diberikan kepada kamu, atau kamu itu bisa mengembalikan kepercayaan atasan, pasangan, dan sebaliknya gitu ya. Jadi ada kepercayaan lagi, ada rasa percaya. Oke, satu lagi. You are ready. Nah, ini tadi yang aku kasih contoh. Misalnya kamu itu belum mendapatkan bonus ya di tahun kemarin, atau harusnya akhir tahun ya kamu dapat bonus. Nah, sekarang ada kemungkinan
atasan atau manajemen itu membicarakan, wah kayaknya ini sudah waktunya nih. Kayaknya kamu adalah orang yang tepat ya untuk mendapatkan bonus atau promosi. Dan kalau di percintaan juga sama ya. Jadi kayak misalnya kalau kamu itu tidak bisa memaafkan atau pasangan ya tidak bisa memaafkan kamu. Tapi di bulan Maret ya kelihatannya itu semua akan berubah. Pasangan kamu tuh hatinya akan luluh. Atau kamu gitu ya hatinya juga luluh. Akhirnya bisa kembali harmonis, bisa tumbuh lagi kepercayaan. Aku kasih contoh kasus selingkuh ya. Itu kan sangat berat ya. Mungkin ada ya yang bisa harmonis lagi dan benar-benar bisa move on. Tapi kebanyakan orang yang sudah pernah diselingkuhi itu akan terus ya membawa kenangan buruk atau kekecewaan itu di setiap hubungan. Atau bahkan mungkin kalau dalam hubungan yang baik kembali itu akan diungkit-ungkit, akan jadi kayak api dalam sekam gitu ya, akan sewaktu-waktu meledak lagi kayak gitu. Nah tapi di bulan Maret kelihatannya misalnya kamu yang diselingkuhi, kamu tuh kayak benar-benar bisa menemukan ketenangan dan juga bisa memberikan rasa maaf yang tulus. So ini bagus ya, di bulan Maret tuh kayaknya energinya tuh harmonis untuk Aries dan segala sesuatunya tuh akan membaik. Akan ada kepercayaan yang kembali, akan ada kepercayaan yang terbangun, dan kamu juga siap ya menerima rezeki, keberhasilan, kesuksesan, kepercayaan ya, tanggung jawab, dan lain-lain. Oke, so demikian dulu reading untuk Aries. Semoga membantu. See you and take care.